Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan sedikit mengupas atau mentadaburi surat Yunus ayat 57. Di sini ada sepenggal ayat yang Allah jelaskan tentang keagungan Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi umat manusia. Sebelumnya saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Alhamdulillah. Ayat ini menjelaskan huwa yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi kita hidup, ada yang menghidupkan. Kita mati pun ada yang mematikan. Kita hidup tinggal menjalankan, mati pun tinggal menunggu. Semuanya akan kembali kepada Rabb. Semuanya, kafirkah dia, muslimkah dia, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hidup itu tidak dilepas begitu saja. Itu ada tanggung jawabnya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya akan ditanya. Semuanya akan diperhitungkan. Ketika kita sudah merasakan hidup di dunia, baik buruknya kita di dunia, itu semuanya ada perhitungannya. Dan mati pun kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hidup, Allah telah menurunkan kepada kita yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu
telah diturunkan oleh Allah kepada manusia semuanya. Sebagai apa? Yang pertama mau'izatun, yaitu pelajaran. Jadi pelajaran, yang mana pelajaran di sini di Al-Quran ini banyak cerita-cerita yang penuh hikmah, banyak yang namanya keindahan tentang surga, kemudian penderitaan di neraka seperti apa, kemudian cara kita bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Nah, Al-Quran semuanya mengajarkan kepada kita. Jadi kita hidup itu sudah dibekali dengan Al-Quran. Jadi kalau ada sekarang manusia yang jauh dengan Al-Quran, pasti hidupnya acak-acakan. Pasti hidupnya acak-acakan. Tidak mau baca Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak sama sekali ingin tahu tentang Al-Quran, pasti hidupnya acak-acakan. Jadi banyak sekali pelajaran yang perlu kita pahami, perlu kita renungkan dalam Al-Quran ini. Gitu. Nah, ini mau'izah, pengajaran atau peringatan atau kisah-kisah yang menarik yang Allah langsung menceritakan semuanya. Dijadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kita, biar kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Wasyifa'ul lima fis sudur. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah syifa'ul lima fis sudur, yaitu obat bagi hati. Jadi bagi orang-orang yang benar-benar menjaga Al-Quran dalam kehidupannya, hatinya yang kotor-kotor pasti dihilangkan oleh Allah. Orang yang sering baca Quran, dia sibuk dengan Al-Quran, pasti hatinya bersih. Hilang sudah sifat sombong dalam dirinya, hilang sudah sifat riya, sifat hasud, pokoknya sifat-sifat yang jelek dalam hatinya akan hilang ketika dia sering membaca Al-Quran. Ini Allah yang jamin bagi orang-orang yang benar-benar istiqomah dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Nah, kemudian hatinya bersih. Otomatis kalau hatinya bersih, dia susah untuk melakukan hal-hal yang buruk. Wahuda, yang ketiga yaitu petunjuk. Jadi jalannya lurus. Allah bimbing kita kepada jalan yang lurus kalau kita benar-benar istiqomah sama Al-Quran. Wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ciri-ciri orang-orang yang menjaga Al-Quran, baik dari segi bacaan, dari segi pemahaman, kemudian mentadaburinya, wa rahmatul lil mu'minin, pasti dalam dirinya itu Allah tumbuhkan sifat kasih sayang. Bagi siapa? Lil mu'minin. Nah, kita sekarang percuma baca Quran tapi tidak mempercayai Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita. Kemudian kita juga gak percaya kalau Quran itu bisa memperbaiki hati kita yang kotor, sifat-sifat yang kurang baik. Nah,
kita juga tidak pernah percaya misalnya kalau Al-Quran itu petunjuk. Nah, jadi ketika seseorang itu sudah diberikan Quran, nikmat dengan Al-Quran, maka sifat berkasih sayang sesama orang-orang mukmin atau sesama manusia sangatlah ramah. Dia tidak mau yang namanya melihat yang namanya kemaksiatan. Sekarang terkadang nih, ada manusia yang sering baca Quran, terkadang ada aja hatinya yang buruk, apalagi yang tidak pernah baca Quran. Pasti dalam hatinya itu ada sifat-sifat yang namanya sifat-sifat tidak baiknya. Jadi kalau kalian mau hidup kita dibimbing oleh Allah, maka ikutilah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran ini telah banyak menjelaskan kepada kita akan pentingnya hari kiamat, hari akhir. Diriwayatkan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ada seseorang laki-laki yang membaca surah Al-Kahfi. Jadi di sebelum subuh fajar itu ada seseorang yang baca surat Al-Kahfi. Kemudian ketika dia baca, dia membawa kudanya diikat di sampingnya. Lalu ada awan mendekat dan membuat kudanya kabur, atau angin lah. Kabur, kemudian jauh lari itu kudanya. Dia tidak merasa, padahal si kuda itu lari. Mungkin talinya ke bawah kencang, mungkin debunya kemana-mana, tapi dia ngerasa tenang baca Quran, seakan-akan tidak ada kejadian apa-apa. Ketika masuk waktu pagi, ini kejadiannya nggak dijelasin riwayatnya apa siang apa malam. Nah, yang jelas ketika dia ada waktu, ketika dia pagi, maka dia datangi langsung Rasulullah dan dia menceritakan keadaan tadi. Saya baca surat Al-Kahfi, saya bawa kuda itu saya ikat di samping saya padahal, tapi ketika saya baca Quran itu kuda lari tapi saya nggak merasa. Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, itulah perasaan tenang yang ditimbulkan Al-Quran. Ini hadis ini. Maka dari itu, ketika kita ngerasa gundah, ngerasa takut, seakan-akan hidup kita nggak mau susah, seakan kita itu takut kematian, kalau kita sering baca Quran, ketenangan dalam hati, bercahaya dalam wajah kita bercahaya. Bahkan nanti di yaumil qiyamah ada beberapa orang yang sering baca Quran, mereka itu bebas. Di sana bebas, mereka bebas menolong saudara-saudaranya, mereka bebas naik ke surga manapun. Nah, bagi orang yang ketika di dunia sibuk dengan Al-Quran, maka ketika kita sekarang sibuk dengan dunia, tapi jangan pernah mau kalah, sibukkan juga diri kita dengan Al-Quran biar sama. Sesungguhnya orang yang tidak akan pernah rugi kata Allah, salah satunya yaitu yang selalu membaca Al-Quran setiap hari. Allah jaga dia dari kerugian, Allah jaga dia dari kekecewaan, Allah jaga dia dari penderitaan.
Yuk kita mari sama-sama menjaga Al-Quran. Yang belum bisa belajar, yang sudah bisa amalkan. Perdalam lagi ilmu Al-Quran. Jangan ngerasa puas, karena ilmu Allah itu luas. Dan insya Allah kalau kita sering baca Quran, seakan-akan Allah itu dekat dengan kita, seakan-akan kita lagi ngobrol sama Allah, karena ini bercakap atau ini perkataan Allah langsung. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.